Google sekarang sedang menjadi pembicaraan karena meluncurkan produk AI, yaitu pesaing dari ChatGPT. Nah, sebagus apakah fitur itu? Apakah sahamnya layak untuk kita miliki? Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Google ya. Saham Google itu diperdagangkan dengan kode tikernya itu GOOG atau GOOGL ya. Jadi ada dua, itu kelas A sama kelas C, tapi intinya sama saja. Tapi perusahaannya itu bukan Google tapi Alphabet, yaitu induk perusahaan dari Google itu sendiri. Nah, Alphabet itu kalau kita buka situsnya itu hanya gini saja, abc.xyz, dan situsnya cuma ini satu halaman saja. Ini yang saya temukan, dan jika kita ingin mengulik lebih dalam, kita akan langsung disuguhkan tombol kecil di kanan atas ini dan langsung ke Investor Relation. Tapi mungkin ini terlalu teknis ya, jadi kita sederhanakan saja dengan bahasa yang lebih sederhana Sobat Investor. Nah, Alphabet sendiri itu adalah induk perusahaan dari Google ya. Jadi di Alphabet itu ada banyak perusahaan. Contohnya ini Calico, Capital G, DeepMind, Google ya. Ini kelihatan di sini bahwa Google itu salah satu dari perusahaan di bawah Alphabet. Lalu ada Google Fiber yang bekerja di bidang Internet Access. Lalu ada GV Intrinsic, Isomorphic Labs, Mandrel, Verify, Waymo, dan sebagainya di sini Sobat Investor. Tapi yang menarik di sini ada DeepMind, yaitu Artificial Intelligence Sobat Investor. Jadi di salah satu perusahaan di bawah Alphabet itu memang ada yang khusus di bidang AI. Tentunya ini perusahaan yang sangat besar ya, bisa banget bersaing dengan ChatGPT. Tapi mungkin yang sekarang yang sedang viral adalah ChatGPT. Tapi jangan salah, Google juga merupakan perusahaan raksasa di bidang AI. Dan berita terbaru dari CNN Business ini tanggal 21 Maret tahun 2023 beritanya, Google begins rolling out its ChatGPT rival. Jadi memang sudah mulai diperkenalkan ya, meskipun masih dalam tahap uji coba. Berita dari Indonesia ada dari Tekno.Indonews tanggal 22 Maret, Google hadirkan fitur-fitur baru yang ditenagai AI mulai dari Gmail hingga dokumen. Tapi kita lihat ya, fitur ini tidak akan diluncurkan secara bersamaan dan ini wajar ya. Biasanya fitur-fitur baru itu diperkenalkan di Amerika terlebih dahulu. Kita lihat saja nih, sepertinya sangat menarik perkembangan dari AI ini sendiri ya, karena bisa digunakan untuk membuat skripsi, contohnya membuat tulisan, naskah, ceramah, atau bisa bahkan digunakan untuk membuat gambar dan lukisan Sobat Investor. Bahkan di situs-situs seperti DeviantArt itu banyak sekali AI yang digunakan untuk membuat lukisan Sobat Investor. Nah, untuk sahamnya sendiri diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan kode tiker GOG atau GOGL ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Terserah Sobat mau beli yang mana. Untuk hari bursa tanggal 23 Maret tahun 2023 itu diperdagangkan di harga $100 saja. Tapi bagi kita yang di Indonesia bisa membeli fractional shares, yaitu bisa membeli saham mulai dari harga 15.000 bahkan sampai ada yang Rp5.000 saja Sobat Investor. Ini dalam satu bulan terakhir harga saham Google sedang naik ya, lumayan naiknya Sobat Investor sampai 18%. Mantap ya. Dan dalam 6 bulan terakhir ternyata masih naik tipis saja, yaitu 7,5%. Dalam 1 tahun terakhir ternyata masih turun Sobat Investor, seperti halnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang lainnya. Tapi turunnya Google tidak terlalu banyak sih sebenarnya, yaitu hanya 24% saja. Dalam 5 tahun terakhir masih naik 105%. Tapi Sobat Investor, kita lihat nih, dari titik tertingginya saham Google sudah turun sekitar 29%. Tentunya jika Sobat Investor ingin masuk ya dan untuk investasi jangka panjang, saya pikir sekarang adalah waktu yang sudah cukup bagus Sobat Investor. Nah, untuk market capital sendiri, Google sudah cukup besar ya, mencapai 1,36 triliun USD. Ini gede sekali Sobat Investor, merupakan salah satu perusahaan dengan market capital terbesar di bursa saham Amerika Sobat Investor, dan tentunya di dunia ya kalau kita bandingkan, karena bursa saham Amerika adalah salah satu yang paling besar di dunia. Price earning-nya itu di 23 kalinya saja. Ini merupakan price earning yang cukup murah dibandingkan dengan price earning rata-rata di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya price earning Google itu mencapai sekitar 30-an ya, 30, 35 dan sebagainya, tapi sekarang di 23. Lumayan Sobat Investor, murah sekali. Untuk laporan keuangan sendiri kita coba cek secara tahunan. Nah, ini secara tahunan itu revenue-nya selalu naik ya, tidak pernah turun dalam 5 tahun terakhir Sobat Investor. Kita lihat ya di laporan keuangan terakhir yang berakhir di bulan Desember
2022 itu revenue-nya masih naik tipis 9%, tapi net income-nya turun ya 21%. Biasa karena di tahun 2022 itu merupakan tahun yang lumayan keras bagi dunia usaha ya, tentunya apalagi di bidang teknologi, sehingga net income dari banyak perusahaan teknologi itu turun, termasuk Google Sobat Investor. Tapi meskipun net income-nya turun, ternyata revenue-nya masih naik, artinya seharusnya masih bisa menjadi pertimbangan ya bagi Sobat Investor jika ingin masuk di saham Google. Nah, kita lihat nih secara kuartalan. Sekarang di bulan Maret ya, kita cek di sini. Oh, ternyata kuartalnya juga masih belum muncul nih laporan keuangan kuartal pertama tahun 2023 ya. Jadi kuartal terakhirnya itu masih di Desember tahun 2022. Dan ternyata itu pergerakannya itu masih tipis-tipis saja nih naiknya. Di Maret 2022 naik 22%, revenue-nya, Juninya naik 12%, September naik 6%, dan di bulan Desember naik 0,96%. Sedangkan rata-rata net income-nya itu masih turun ya, rata-rata di 8%, 13%, 28%, dan juga 34%. Jadi kita lihat di sini rata-rata Sobat Investor itu secara pendapatan masih naik, tapi kemungkinan ya karena beban-beban usaha yang semakin besar menjadikan net income dari Google itu terjadi penurunan. Nah, tapi Sobat Investor, harap kalian pahami ya bahwa penurunan di sini bukan berarti Google itu rugi, enggak. Google itu masih sangat untung nih. Net income-nya itu masih untung sebesar 59,97 miliar dolar, masih untung sangat besar Sobat Investor, dengan net profit margin mencapai 21%-nya. Ini merupakan keuntungan yang menurut saya sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan keuntungan tahun lalu memang sedang turun Sobat Investor. Nah, kalau menurut saya untuk perusahaan sebagus Google yang kemungkinan bangkrutnya itu sangat kecil, ya naik turun wajar lah ya dalam segi keuntungan, namanya juga usaha. Tapi selama bisnisnya itu masih kuat dan fundamentalnya masih bagus, apalagi kalian cek HP kalian, kalau nggak Apple ya Android kan, rata-rata itu dibikin oleh Google, dan bahkan kalian menonton video ini juga di YouTube kan, artinya ini juga milik Google, dan itu membuktikan betapa kuatnya perusahaan Google. Dan menurut saya Google masih sangat layak untuk kita koleksi sahamnya Sobat Investor. Oke, lanjut kita ke MarketBeat untuk melihat lebih dalam mengenai saham Google. Untuk profitability Sobat Investor, ROE-nya itu mencapai 23%, masih sangat bagus ya, masih di atas 20% Sobat Investor. Sedangkan ROA-nya itu 16%, masih lumayan bagus kalau kita bandingkan dengan asetnya. Sedangkan trailing PE-nya di 23 seperti yang kita udah sebutkan tadi ya di Google Finance, mirip-mirip saja 23, jadi hampir sama. Artinya secara profitability Google ini masih cukup bagus Sobat Investor. Sedangkan hutangnya yaitu debt to equity ratio itu sangat sedikit, yaitu hanya 0,06 saja. Dan bahkan Google ini memiliki kas yang sangat banyak, yaitu current ratio-nya itu mencapai 2,38 kalinya. Artinya Google tidak memiliki kesulitan sama sekali untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya ya Sobat Investor. Kalau hutang jangka panjang sangat sedikit, jadi seharusnya tidak perlu kita khawatirkan. Untuk sales and book value Sobat Investor, price to sales-nya juga sangat murah, yaitu 4,83 kalinya saja Sobat Investor. Karena Google itu perusahaan yang masih belum membagikan dividen ya. Jadi kalau kita membeli saham Google, harapan kita untuk mendulang cuan itu hanya melalui capital gain, yaitu kenaikan harga saham. Dan biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang masih bertipe growth alias belum membagikan dividen itu kita lihat juga dari price to sales-nya. Dan price to sales dari Google itu sedang sangat murah Sobat Investor. Lanjut kita ke price to book value, dan untuk perusahaan kuat Google Sobat Investor, price to book value-nya itu ternyata hanya 5,33 kalinya saja. Ini menurut saya murah. Kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia saja, banyak perusahaan-perusahaan yang lokal itu price to book-nya bisa di atas 5 Sobat Investor. Sedangkan ini Google salah satu perusahaan terbesar di dunia, malah PBV-nya cuma 5. Jadi menurut saya cukup murah Sobat Investor. Nah, lanjut kita ke Nasdaq untuk melihat rekomendasi saham dari Google ya. Dan kita pastikan sekali lagi ya bahwa Google itu belum membagikan dividen. Jadi jelas ya Sobat, jangan berharap dividen dari Google untuk tahun-tahun sekarang. Mungkin sekitar 5 atau 10 tahun lagi ketika Google udah lebih settle,
mungkin akan membagikan dividen ya, seperti Microsoft juga. Di awal-awal tahunnya juga Microsoft belum membagikan dividen, tapi sekarang sudah mulai membagikan dividen. Nah, kita cek sekarang analis riset Google menurut para analis adalah strong buy. Menurut saya ini cukup wajar ya kalau kita lihat di sini, yaitu pendapatannya terus meningkat meskipun labanya sedang turun ya, tapi tetap untung dan hutangnya juga sedikit, profitability yang bagus. Menurut saya rekomendasi strong buy itu sudah cukup bagus, dan ini juga strong buy-nya juga mantap sekali berdasarkan 38 analis. Ini banyak ya analis yang meneliti saham Google. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah memiliki saham Google di portofolio kalian atau masih menimbang-nimbang untuk membeli saham Google? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.